teman-teman, selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya Dr. Suci Arianti. Nah teman-teman, pernah dengar nggak yang namanya leukemia? Leukemia ini merupakan kanker darah dan kanker ini tidak hanya cuma menyerang orang yang usia dewasa, tetapi juga bisa menyerang pada usia yang masih kecil, bisa anak-anak atau masih bayi. Tapi perbedaannya, kalau misalnya terjangkit pada anak-anak, itu kemungkinan angka kesembuhannya lebih tinggi jika ditemui segera secara dini dan diobati secepatnya. Untuk itu, perlu kita tahu sebagai orang tua nih ya, apa saja sih tanda-tanda dari penyakit kanker leukemia ini biar kita lebih aware nih, lebih hati-hati. Yang pertama, bisa ditemukan adanya demam yang berkepanjangan dan berulang tanpa penyebab yang jelas. Kenapa? Karena leukemia ini adalah pembentukan sel darah putih yang berlebihan. Kita tahu memang sel darah putih itu untuk kekebalan tubuh ya. Tapi pada kanker darah ini, sel darah putih yang diproduksi itu belum matang. Ibaratnya masak telur nih. Yang kita makan itu kan yang udah matang nih. Tapi kalau yang dihasilkan itu telurnya masih mentah. Paling putih-putih sedikit gitu di bawahnya. Masih belum matang. Masih setengah matang misalnya. Dan kalau pada sel telur pula, sel darah putih nih ya, pada sel darah putih yang tidak terlalu matang ini, dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Sehingga daya tahan tubuh si anak itu justru akan turun dan dia gampang terkena penyakit. Yang kedua, si anak itu bisa terlihat pucat. Karena sel darah putih yang berlebihan diproduksi, dia akan mendesak pembentukan dari sel darah merah, mengganggu dia. Jadinya sel darah merah atau eritrosit yang diproduksi akan menurun. Kurang hemoglobin, jadi darahnya kurang, sel darah merahnya, jadi dia terlihat pucat. Terus yang ketiga, bisa ditemukan si anak ini gampang berdarah. Karena sel darah putih tadi lagi, karena terlalu banyak, dia menekan pembentukan trombosit. Bisa ditandai anaknya ini gampang mimisan, atau ada banyak bintik-bintik di kulit, atau ada lebam-lebam, atau gusi berdarah, dan lain sebagainya. Yang keempat, adanya keluhan nyeri tulang atau sendi. Mungkin untuk anak yang belum pandai ngomong ya, bisa kita lihat dia itu tidak mau berjalan. Atau tidak seaktif yang dulu, aktivitasnya itu malah jadi diam gitu. Terus yang kelima, ada ditemukan pembesaran organ. Bisa diperiksa itu di perut, itu bisa ibu temukan seperti ada benjolan atau ada pembesaran kelenjar getah bening, yaitu yang teraba di leher, ketiak, selangkangan, sela paha ya, ditemukan ada benjolan. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti ini, segeralah konsultasikan ke dokter spesialis anak. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Salam sehat.